Oke, kalau tadi pagi kita ngomongin politik baper, tapi kelihatannya sekarang kita mau ngomongin politik anti baper yang ini dimunculkan oleh Pak Prabowo ya. Kemarin kan Partai Gelora mendeklarasikan dukungannya terhadap Pak Prabowo begitu ya. Dan ini menjadikan bahwa dia akan menjadi partai yang loyal dan bisa diandalkan gitu. Nah, kemudian ketika yang menarik itu kenapa saya bilang anti baper karena ketika bicara soal pengkhianatan kemudian menyebut nama PKB, Pak Prabowo bukannya ini malah berteriak dengan hidup PKB. Nah, ini yang jadi ini menarik. Pak Prabowo ini luar biasa, makanya Anies Mata ketua umum Partai Gelora menyebutnya bahwa ini dia adalah pemimpin yang kuat tetapi rendah hati. Wah, luar biasa nih. Ya, kita bisa baca sebetulnya kemampuan Prabowo untuk menahan semacam Ya, kejengkelan dengan bercanda-bercanda itu kan. Jadi ya. ada unsur humanis pada sebenarnya Prabowo itu. Karena dia juga pernah mengalami pengkhianatan, yaitu Oh iya iya jadi betul. ada batu tulis kan, yang Hmm. batunya masih ada tuh, tulisannya terhapus tuh di Bu Mega. Jadi Ya. sebetulnya Prabowo yang paling pertama kali menghadapi problem pengkhianatan itu. Hmm. Tetapi Prabowo punya kemampuan untuk mengkonsolidir partainya sehingga betul-betul tumbuh di atas peristiwa pengkhianatan tuh. Jadi justru pengkhianatan itu membuat Prabowo percaya bahwa oke, apapun yang ada dalam politik nggak usah terlalu dikait-kaitan dengan sikap etis. Kira-kira lebih pragmatis lah Prabowo melihatnya Ya, soal ya, itu. ya. Hmm. Tetapi kemudian juga ada jengkelnya karena ternyata Cak Imin yang lompat-lompat sekarang tuh kan merasa oke, keluar dari ketidakpastian Gerindra, dia masuk pada kepastian Surya Paloh tuh. Walaupun kita tahu bahwa ya Cak Imin di situ tetap potensial untuk dilemahkan oleh Jokowi. Karena saya berhitung kalau misalnya Anies semakin kuat dan tidak mungkin lagi Cak Imin itu dikendalikan oleh istana, itu berbahaya tuh. Kan Cak Imin juga bisa tiba-tiba berbalik arah menjadi oposan pada Jokowi kan, itu mungkin Ya. aja. Hmm. Karena karakter Cak Imin adalah orang yang lega atau gembira aja berpolitik. Jadi Hmm. bagi Cak Imin politik adalah power game aja tuh, nggak ada urusannya dengan sikap etis tuh. Dan itu yang sebetulnya disesalkan orang, kenapa Anies mengambil Cak Imin yang Ya. sikap etisnya lebih kuat dari sikap etisnya. Tapi orang akan bilang ya memang begitu politik tuh, kalau nggak mau begitu ya jangan jangan berpikir bisa memenangkan pertarungan. Ya, ya. Ya, 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 ya. Oke. Nah, ini yang saya kira dilematis ya. Kalau kita tetap saja kalau kita tataran kita etis, tapi kita tidak boleh menafikan ya begitulah realitasnya, realitas politik itu. Nah, dan apa yang terjadi pada Pak Prabowo ini memang kita bisa belajar banyak sekali nih peristiwa Pak Prabowo ya, dan ini ada hubungannya dengan Demokrat. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Nasdem sekarang ini dengan Demokrat itu mengulang apa yang terjadi pada pemilu lalu 2019 kan. Pada waktu itu kan juga harapannya Demokrat itu ingin bergabung dengan Pak Prabowo ya menjadi AHY juga, dan kemudian ternyata Pak Prabowo mengambil Sandiaga Uno, dan pada waktu itu juga ada diksinya sih beda. Pada waktu itu Pak Prabowo disebut oleh Andi Arief sebagai Jenderal Kardus. Nah, kalau sekarang disebut sebagai pengkhianat gitu. Tetap poin-poin kita soal politik itu ada dimensi yang hilang di kita. Dan dimensi itu disebabkan oleh ambisi yang berlebihan dan tidak mau bicara tentang politik ide itu. Jadi sangat sumir sebetulnya kita melihat politik yang didasarkan pada persaingan kuantitatif itu. Tapi sekali lagi kita FNN tidak mengambil posisi untuk mendorong-dorong orang. Kita justru ingin mendorong kualitas politik itu didasarkan pada prinsip etis, yaitu jangan ada penipuan, jangan ada pengkhianatan, harus 0% tuh. Tetapi justru itu yang nggak mungkin kita ucapkan, walaupun di dalam hati kita ingin politik semacam itu. Tapi jadi boleh anggap bahwa kita lagi berinvestasi tentang moral tuh. Tetapi para politisi ini kan sebenarnya dari awal kita tahu nggak mungkin mereka bisa masuk di dalam imperatif moral ini. Jadi kita biarkan aja ini, kalau misalnya terjadi transaksi baru dan mungkin kita bisa analisis, yang bisa kita lakukan menganalisis watak dari Gerindra tuh. Gerindra udah berkali-kali terkhianati itu, tapi dia tumbuh tuh. SB mungkin 1-2 kali, dan ini yang bagi SB pengkhianatan yang paling menjengkelkan dia tuh. Demikian juga apa namanya, Nasdem berupaya untuk keluar dari jebakan-jebakan hukum, tetapi dengan cara yang juga menjengkelkan orang tuh, menganggap bahwa orang tadi menganggap bahwa Nasdem itu akan all out fight dengan Jokowi, ternyata dia terima juga proposal yang diajukan secara tidak langsung oleh Jokowi, yaitu Cak Imin tuh. Jadi sekali lagi poin-poin ini menunjukkan bahwa kita belum bisa membayangkan bahwa pemilu 2024 itu akan jujur dan adil. Dari awal itu sudah Ya, terjadi ya. apa namanya black
Black market. Iya, itu black market of justice itu, pas gelap kekuasaan. Ya, oke. Tetapi kan sebenarnya gini, kalau kita perpanjang soal pengkhianatan ya, kalau kita sepakat dengan menggunakan terminologi itu, dari sisi Ibu Megawati kan dulu Pak SBY juga dianggap berkhianat terhadap Ibu Megawati kan. Jadi ini kan soal perasaan aja sebenarnya kan gitu ya. Ya itu juga orang ulang-ulang tuh, bahwa bukannya dulu Pak SBY juga mengatakan tidak akan maju, tapi kemudian Megawati tahu Pak SBY maju jadi presiden kan. Ya, Jadi ya. ini kita bisa bilang ini balancing aja atau tukar tambah kejadian. Tetapi tukar tambah kejadian ini nggak boleh jadi pola sehingga terus-menerus tukar tambah kejadian kan. Akibatnya orang merasa ya kalau gitu semua orang jadi oportunis aja tuh. Generasi baru sekarang, anak-anak muda yang masuk ke Gerindra, yang masuk ke Golkar, yang masuk ke Demokrat, masuk ke PDIP segala macam, kan berupaya untuk berhak untuk membayangkan politik yang bersih itu. Jadi demi mereka kita anggap aja bahwa ini adalah apa namanya, kutukan pada mereka yang pernah saling berkhianat. Itu aja dasarnya tuh. Dan kita nggak boleh ucapkan itu untuk kepentingan generasi yang akan datang. Jadi itu intinya tuh. Ya, kita menggunakan pengkhianatan itu bagian dari quote ya, bukan stigma yang kita beri, bukan label apa yang kita berikan ya. Itu hanya ya quote saja dari pernyataan kan begitu ya, Bung Rocky ya. Ya, hal yang biasa kalau disebut pengkhianatan politik itu bukan kekafiran, kira-kira begitu dalam politik. Kafir itu kalau betul-betul ada prinsip yang dikhianati, ada kaidah kejujuran yang dikhianati. Kan ini bukan kaidah kejujuran sebetulnya tuh. Jadi apa namanya tuh, orang disebut kafir atau kufur itu kalau dia melanggar larangan atau tidak melakukan apa yang diwajibkan. Kan itu nggak pernah dalam politik kan. Anything goes itu, semua hal bisa dipertukar belikan. Tapi memang harus begitu ya politik, Bung Rocky, dan mungkin Anda bisa memberikan semacam contoh di mana politik itu secara etis itu betul-betul ditegakkan. Bukankah memang politik itu identik dengan pengkhianatan semacam itu? Itu sebabnya dulu waktu demokrasi dibuat di Athena, orang nggak percaya pada demokrasi sebetulnya, karena watak orang selalu adalah pragmatis. Karena itu dibayangkan oleh Plato misalnya bahwa sebaiknya pemimpin itu adalah seorang filsuf, tetapi dengan kekuasaan seperti raja, atau sebaliknya dia seorang raja tapi dengan wisdom seorang filsuf. Dan itu ideal banget, nggak pernah tercapai kan. Tetapi hanya itu yang kita punya tuh. Jadi perimbangan antara yang etis dan yang politis itu akan terjadi sepanjang zaman tuh. Jadi terlalu tinggi kalau Demokrat call itu soal etis. Juga terlalu dangkal kalau Anies itu memanfaatkan pragmatisme untuk memperoleh gain. Tapi saya balik lagi pada yang disebut perubahan itu apa sebetulnya. Demokrat juga nggak pernah terangkan secara sempurna. Anies nggak pernah terangkan tuh. PKS nggak pernah terangkan, apalagi Nasdem tuh. Jadi yang kita sebut sebagai perubahan itu bukan tanda bahwa akan ada semacam kimia baru. Yang ada adalah tukar tambah sebetulnya tuh. Tapi itu yang dibaca dengan bagus oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak mungkin bilang saya akan lakukan perubahan. Tetapi sangat mungkin dia lakukan itu kalau dia menang. Sangat mungkin juga Anies lakukan itu kalau dia menang. Tetapi dari awal kita tahu bahwa ini adalah semacam perkoncoan aja tuh. Jadi transaksi itu mendahului justice. Nah dari segi itu kita belajar bahwa inti dari demokrasi adalah menghasilkan keadilan. Itu aja poin dasarnya. Bahayanya kan kemudian orang yang kita lihat tanda-tandanya, dan banyak juga itu terjadi, saya kira mungkin di kalangan para senior kita itu orang sudah kecewa dengan demokrasi gitu, dan kemudian melihat jalan pulangnya balik lagi ke UUD 45. Tapi banyak itu satu sisi orang tua. Tapi generasi muda kan kemudian banyak juga yang kemudian apatis, melihat banyak juga yang tadinya sangat memang apatis, atau yang tadinya apatis kemudian tertarik, dan begitu melihat realitas seperti saat ini, ya mereka kembali anggap memang busuk dasarnya politik. Itu saya kira soal generasi muda ini yang makin apatis. Dalam seminggu ini saya sudah ngomong di 3, kasih kuliah umum di Muhammadiyah Jakarta, kasih kuliah umum di Fakultas Teknik kemarin, kasih kuliah umum di BEM, UI segala macam. Jadi mereka akhirnya tiba pada kesimpulan dalam pertanyaan yang agak tajam, menganggap bahwa kalau begitu sebaiknya kita nggak usah kasih poin apa-apa pada politik hari ini kan. Dan itu yang saya kira inline dengan fakta bahwa 30% sekarang generasi muda itu swing voters. Dan saya dorong mereka untuk ya udah Anda jadi golput aja buat supaya Anda puas. Anda, jadi saya sebutkan generasi muda ini yang swing voters harus menghukum, harus beri hukuman pada politik yang hari ini. Dan saya kira mereka akan mau untuk saya pucuk jadi golput itu, tapi nanti saya diancam lagi pidana kan. Tetapi itu adalah hak generasi baru tuh.
ketika keadaan tidak bersih atau carut marut itu masih dianggap sebagai bagian dari permainan yang sempurna atau menyempurnakan carut marut itu artinya kita membodohi kemampuan generasi baru untuk melihat politik secara bersih itu. Jadi itu intinya tuh. Saya juga kaget bahwa angkatan 2023 khususnya di UI yang dua kali ini saya kasih ceramah itu betul-betul berbobot pertanyaannya tuh. Dan pertanyaan etis mereka tajam sekali tuh. Jadi bayangkan misalnya anak anak SMA kelas 3 udah ngerti politik sehingga waktu dia masuk perguruan tinggi dia ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya normatif tuh. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang sekedar ini debat dengan siapa ya? Mungkin enggak sih ini kerjasama, enggak, mereka berpikir politik itu apa sih? Identitas itu apa? Politik identitas itu apa tuh? Masa depan itu apa? Itu pertanyaan-pertanyaan dari kalangan millennials. Ya, tetapi kan generation. ya, mesti kita jelaskan, kita kan pada realitas juga, Bung Rocky. Untuk mengubah ini kan kita harus merebut kekuasaan, gitu. Dan jalan yang tersedia sekarang secara konstitusional itu kan lewat demokrasi, itu yang jadi masalah kan. Ya bagi mereka itu demokrasi itu tunggu aja tuh membusuk sendiri. Jadi bagi mereka itu biarin aja membusuk dulu, baru ada kecambah tumbuh. Jadi sebaiknya kita anggap aja ini semacam pembersihan tuh. Upaya untuk betul-betul taman demokrasi kita dibersihkan dari rumput-rumput liar tuh. Supaya mawar demokrasi itu tumbuh di bawah sinar matahari yang jernih itu. Tapi kita tahu bahwa merawat mawar itu juga harus hati-hati karena setiap mawar itu ada durinya itu. Kalau kata lagu Poisong itu, every rose has its thorn. Setiap mawar itu berduri. Jadi hati-hati. Tapi kita tetap percaya bahwa wangi mawar itu tetap wangi. Mau dinamain apapun, demokrasi itu hanya itu yang jadi semacam obat. Kendati dia tidak sempurna, tapi demi keadilan sosial, demi memajukan masyarakat yang majemuk, kita tetap perlu demokrasi itu. Kira-kira itu. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. 0%. Ya. Oke, 0%.